welcome to my channel. Oke, sebelum ke videonya aku mau tanya ke kalian bagi semester 5 ke atas, gimana menurut kalian tentang skripsi? Seru, menyenangkan, atau bikin capek, atau bikin nambahin tugas? Terus bawa komentar ya. Bagi kalian yang klik video ini, berarti kalian yang lagi bingung tentang skripsi ataupun lagi proses ngerjain skripsinya. Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri, aku juga nggak begitu cepet-cepet amat, ya nggak lama-lama amat ngerjain skripsinya. Kalau misalnya dihitung mulai dari waktu kebingungan skripsi, terus ngerjain tugas, terus cari-cari ekstrak, aku ekstrak beli ya, nungguin ekstraknya. Terus belum lagi tentiran, terus ada lagi belajar buat UTS, dan apalagi ini kemalasan aku. Dan kalau misalnya dihitung dari semuanya itu, kira-kira mulai dari skripsi awal sampai ujian akhir aku itu 4-5 bulan gitu selesai. Jadi 2020 awal aku udah nggak mikirin namanya skripsian. Ini adalah tips atau pengalaman aku waktu jadi mahasiswa kedokteran lagi ngerjain skripsi kedokteran tuh kayak gimana. Jadi ini aku lagi penelitian. Di sini aku pakai pilih penelitian yang mikrobiologi. Nah, jadi kita emang disuruh dokumentasi gitu, bukan hanya untuk alat ataupun hasil penelitiannya, tapi juga kitanya yang waktu penelitian itu harus di video, karena itu termasuk bukti bahwa kita yang meneliti, bukan orang lain gitu. Nah, terus aku tadi kan sempat bilang kalau misalnya ekstrak aku beli. Jadi ada beberapa teman aku yang beli dan ada beberapa juga teman aku yang buat sendiri gitu. Di skripsi kedokteran itu ada 3 macam. Kalau misalnya di fakultas lain itu ada yang 2, ada yang 3. Jadi macam-macam ya. Tapi kalau misalnya di kedokteran itu ada 3, yaitu ada ujian proposal, etik, sama ujian akhirnya gitu. Jadi tips yang pertama itu adalah tema atau jenis penelitian kalian. Jadi di sini kan harus milih dulu nih, mau yang penelitian atau kuesioner gitu. Kalau misalnya penelitian itu kan mau di bidang apa dulu? Ada di mikrobiologi, biokimia, parasitologi, farmakologi, dan lain banyak banget ya kan. Tapi kalau misalnya di kuesioner itu kan juga di bidang apa dan sasarannya siapa. Kan tuh banyak banget, ada bayi, ada anak-anak, remaja, teman kalian sendiri, atau mungkin senior kalian, junior kalian, dan lain-lain, banyak banget ya kan. Tips yang kedua itu adalah judul sekaligus rencana apa. Jadi kalau misalnya kan nggak bisa bikin judul kalau misalnya kan belum ada rencana bikin skripsi apa gitu. Nah, jadi gimana caranya? Jadi ini kan harus pinter otak-atik juga ya. Oke, di sini aku pakai contoh dari aku sendiri. Karena aku tadi udah milih yang penelitian di bidang mikrobiologi. Nah, kalian cari aja tuh di Google ya kan, penelitian mikrobiologi. Nah, pasti di situ banyak banget jurnal-jurnal tentang mikrobiologi. Nah, di situ kalian 1, 2, 3 jurnal, terus kalian baca di judulnya sekaligus di abstraknya. Di situ kan udah tahu dia tuh lagi penelitian apa gitu. Dengan mengembangkan jurnalnya, mengganti objeknya, atau bisa membandingkan juga gitu. Oke guys, jadi kalau misalnya kan udah otak-atik jurnalnya, kan bisa buat namanya judul. Nah, judul itu kan buat kasaran aja, sekiranya udah menarik buat kalian. Ketar juga ada di revisi dari dosen pembimbing kalian juga kan. Nah, gitu. Nah, oh ya, ini tambahan aja, kalau misalnya kalian di revisian, kalian mending rekam. Jangan lupa untuk izin ke dokternya ya. Kalau misalnya untuk rekam waktu revisian. Soalnya terkadang itu kalau misalnya kan ada sesuatu yang diomongkan, kalau kalian lupa, nah itu kan nggak usah khawatir lagi, kan udah rekam si apa yang diomongkan sama dosen pembimbing kalian gitu. Jadi kan bikin rencana mau bikin apa skripsinya baru buat judul gitu. Jangan memikirkan judul dulu, ntar bakalan lama dan kepanjangan, dan ntar bakalan gak selesai-selesai jadinya. Oke. Yang ketiga ini adalah niat. Jangan sampai kalian temanya udah tersusul, terus judulnya udah ada, kan rencananya udah ada, terus kalian nggak ada niat untuk ngerjain, ya kapan selesainya juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian capek, oke, istirahat dulu, refreshing dulu, mau ke mall atau nongkrong dulu. Setelah itu kan harus, kalau udah refresh lagi, jadi kan harus ngerjain skripsi kalian juga. Oke, yang keempat, penulisan skripsi yang benar. Jadi kalau misalnya kan udah memulai skripsian, biasanya kita itu disuruh beli atau nggak dikasih dari fakultas itu buku untuk pedoman penulisan skripsi gitu biasanya. Adalah buku aku yang dari Fakultas Kedokteran dari UWK.
Jadi ini buku yang dari panduan untuk mengerjakan skripsi. Ini kurang membantu aku untuk bisa mengerjakan isi proposalnya. Jadi aku masih kebingungan mulai dari mana aku membuat sebuah kalimat untuk proposal aku. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik, aku rekomendasikan kalian dengan buku Sugeng Seto. Ini dia. Dan jadi itu adalah rekomendasi dari dosen mikrobiologi aku sebenarnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih kalian udah nonton. Semoga kalian cepat selesai skripsinya, jangan kebingungan. Kalau misalnya kalian tertarik dengan bukunya, kan bisa lihat di deskripsi aku. Kalau misalnya aku menemukan toko online ya, ntar aku kasih tahu di deskripsi aku. Oke, thank you. See you di next video. Bye.